Audio Jungle. Salatan wa salamun ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalana. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, qul kullun ya'malu ala syakilatihi. Al-ayah ba'du. Yang sama-sama kita hormati Abah Kiai Haji Muhammad selaku MPC P3 Kabupaten Cilacap, yang sama-sama kita hormati juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Cilacap, Bapak Haji Alimin Abdullah, beserta seluruh rekan-rekan pimpinan P3 Kabupaten Cilacap, rekan-rekan sekalian dari PAC se-Cilacap yang saya hormati. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi menjelang siang hari ini di tempat yang sangat sejuk ini, di tempat yang lain daripada yang lain, kemudian juga dengan suasana yang juga lain, kita bisa hadir berkumpul dalam rangka tasyakuran harlah P3 yang ke-48. Jujur, ternyata umur saya juga selaras dengan lahirnya P3. Jadi kalau P3 itu lahir pada tanggal 5 Januari tahun 73, saya lahir tanggal 10 Januari tahun 73. Jadi besok ternyata tidak terasa, kalau tadi sambutan ketua DPC ke-48 itu P3 sudah tua, sih ngaku ngomong berarti janjani ya sudah tua. Walaupun rumah sanek nombar kalau rumah melas kulaken pokora keton punten Pak. Mudah-mudahan di hari lahir P3 yang ke-48 tahun 2021, tahun yang mungkin kita tidak pernah menduganya, kita akan mengalami satu masa zaman apa Pak Husain, zaman honora perak. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam berkhidmat di Partai Persatuan Pembangunan, dan mudah-mudahan Partai Persatuan Pembangunan senantiasa mendapatkan rahmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Shalawat salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf sebelumnya kalau hari ini sesungguhnya yang akan mengisi orasi politik itu sesungguhnya Bapak Kiai Haji Mujibuddin. Boten rawuh. Kemudian dijadwalkan Bapak Kiai Haji Dumani. Ya orang rawuh. Maka memang ada pepatah menyebutkan tidak ada rotan akar pun jadi. Nyoya ngono guyon ngarep kusen ngarep kopi ngarep kae barang ngarep palingan jaban nyoba yang enak sopan. Kan? Lah itu kan Jadi kalau saya disuruh orasi politik itu bukan skill saya. Tapi kalau ngaji ngadepi muslimat, ngadepi ya jamaah yang masa kini, masa kaki-kaki kalau ini bolong bah. Ini semua model ini membuat disit. Maka izinkan, ini sebetulnya yang harus isi orasi politik. Ini sebetulnya malah Mbak Endang. Ini karena memang sudah pernah menjabat sebagai anggota dewan.
tapi dalam malam melintang. Beneran. Di semalam melintang nang Silat Sapia iya nang Banyumas nang endi bae ya kan luar biasa. Maka izinkan karena tadi memang disebutkan dengan bahasa tausiah politik. Jadi tausiah itu kalau makna sebenarnya kan pesan-pesan moral. Ini kalau dibaca pelan waktuan jadi tausiah. Maksudnya tausiah lama-lama. Ikan cepat, ikan bagus, makin cepat makin bagus. Sebab saya kasihan jenengan melihat saya itu dengan penuh tanda tanya kelamin karena mau kaya kaya kon dadak munggah. Gino apa boten? Wong sing jawab kalau kusen aku ora kaget-kagetan. Kecuali sing jawab wong mburi-mburi. Ya. Tadi disampaikan oleh Bapak Ketua DPC. Kalau muktamar tahun ini, kalau tadi ungkapan jujur, tapi jangan dipublikasi. Jangan dipublikasi, ini hanya untuk kita, ya hanya untuk kita khusus yang hadir pada kesempatan hari ini. Kadang-kadang memang perjalanan hidup manusia itu tidak pernah ada yang bisa menduganya. Anak wong sing keton ora patut babar bisa ya. Yang disampaikan tadi siapa? Ketum. Wis saya husnuzon bahwa ini yang di depan saya ini adalah orang-orang yang pintar ngomong, pintar berorasi. Tapi orang jamin duitnya juga orang boleh duit orang ketemu. Nah, saya berdiri di sini juga sesungguhnya kalau bukan karena diutik dengan kaya bae rolaka tunggal. Maka kadang-kadang memang nasib manusia tidak ada yang pernah bisa tahu. Bahkan nasib P3 di tahun kemarin itu kalau tidak atas dasar rahmate Gusti Allah, ulih rahmate Gusti Allah, gentawin untung saja kita masih selamat. Saya yang notabene orang Hindus, bukan Hindustan Mbak Endang, tapi Hindusun. Saya yang notabene dari desa menuju ke kota itu, tawaran demi tawaran itu selalu mengalir wis ngeneh bae. Tetapi saya memang tidak ada niat sedikit pun untuk hengkang. Dan saya akan berusaha, walaupun jujur memang posisi saya sekarang ini tidak terlalu menguntungkan. Makanya kalau ada kumpulan yang besar-besar yang melibatkan massa cuma orang keton. Sebab apa? Saya mendapatkan amanah di mana saya harus bisa netral, memayungi semua jamaah, memayungi semua umat. Sebab posisi saya memang tidak bisa serta-merta harus terjun di politik aktif, apalagi ini jadi dewan. Maka silakan, ini ada Gus Anam, ada Pak Kusek dan banyak lain yang pada kepengen, monggo. Saya tak cukup mendukung, tak cukup mendoakan, dan mudah-mudahan Partai Persatuan Pembangunan bisa tetap istiqomah, tetap kekal mewarnai kancah perpolitikan di negeri tercinta Republik Indonesia ini sampai hari kiamat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Walaupun jujur, kalau berbicara masalah ikon P3 di Cilacap itu jane ya mau karo Pak Parini. Tapi saya harus hebat. Jane sinon jane itu. Kalau memang peraturan masih aturan berapa kali? Esi bisa? Masih lah. Esi bisa bayi? Nah, gue jangan upah Messi. Ibu harus diganti jorna bae. Iya semantinya soal panen. Siapa semantinya kayak gitu, yang harus nangkap. Iya.
Sebab memang jujur bukan hal yang mudah mencari figur pemimpin. Kalau cuma sekedar ondo, pinter gedebus nih, bakul obat, bakul prokol, pirang. Makanya tadi saya cocok, menjadi pemimpin partai itu tidak perlu terlalu pinter. Nek kepinteran malah bahayanya bener dia. Maka saya cocok dengan Pak Parimin, mungkin kalau saya garis bawahi menggunakan metode sukir nebur nadara. Pikir seorang karep-karepmu ngono kowe diarep kali kaya ngono. Pak Taufik arep nyalon ya ngono, Gus Kangen arep nyalon ya. Pokoknya sekarepmu. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan, kengko pas tekan jam 11:30. Halo. Yang ngerti ini kan pada pengar pindo kayak dekat gitu lu jalan bingung. Mboknya sih ngomong bingung. Menghadapi situasi COVID-19 yang menurut banyak orang itu diperkirakan 2020 rampung. Ini besok hari Senin malah kita akan bersama-sama ya menghadapi PSBB. Sampai tanggal berapa? 25. Bisa jadi bahwa PSBB itu hanya percobaan nih. Lah mana kan orang rampung-rampung? Ya maning. Padahal bukan hal yang mudah menghadapi situasi yang seperti ini. Maka ada satu nasihat yang perlu menjadi bahan untuk kita bermuhasabah. Kalau lagu campur sari ini kayak apa kusennya? Kuat no hatimu. Jadi dikuat-kuatkan. Di dalam kitab Manaqib Imam Asy-Syafi'i ada satu nasihat yang beliau sampaikan seperti ini. Jauharul abdi fi salasin. Yang artinya bahwa kehebatan seorang hamba, kehebatan kita sebagai seorang hamba Allah itu terletak diukur dari 3 hal, 3 perkara. Pertama, kitmanul faqri. Orang yang hebat adalah orang yang mampu menyembunyikan, menutupi kefakiran, menutupi kekurangan. Hatta yalunnun nasu, sehingga karena pandainya seseorang itu menutupi kemiskinan, menutupi kekurangan dalam bidang ekonomi, dan tidak pernah bahasa kasarnya celamitan. Hatta yalunnun nasu min iffatika annaka ghaniyun. Di era-era yang seperti ini kadang-kadang nyun sewu, kalau karena saya orang desa, anak kata ngomong desa kayak COVID ke malah pada seneng lik. Mengsawahnya tetap, mengsawahnya tetap, sembako nih kadang-kadang sing kadung mulia telung pandi, sing ora ulia ora driji. Bahkan sing sugih ya ngakune. Jadi memang menunjukkan, mempertontonkan kalau miskin itu adalah tanda bahwa bukan orang yang hebat. Maka bukan hal yang hebat pula kalau kita sebagai orang-orang yang masuk di jajaran kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan. Ini untuk kita berkampanye, karena kampanye P3 itu kalau hanya nunggu ketika musim pilkada, ketika nunggu musim pileg, kita kadang-kadang selalu terganjal dengan mereka yang mempunyai modal besar. Maka karena saya juga kadang-kadang walaupun hanya sekedar absen ngelongok tok, ini GPK memang perlu dicontoh, sebab GPK itu memang gerakannya
tidak pernah berhenti, tidak pernah surut, dan tidak hanya berkampanye menunjukkan jati diri walaupun bukan saatnya untuk pemilu. Jadi orang yang hebat adalah orang yang mempunyai sifat muru'ah. Pertama. Yang kedua, orang yang hebat menurut Imam Syafi'i adalah kitmanul ghadabi. Orang yang mampu menyembunyikan amarahnya, menyembunyikan kejengkelannya, hatta yazunnun nasu annaka radin. Karena pandainya seseorang itu menyembunyikan amarahnya. Mungkin saya membayangkan Pak Parimin yang ngadepi wong seneng kan akeh ya, ana sing nyenengi, ana sing model-model resti. Resepturnya niti jelei. Tetapi kemudian mampu menutupi, mampu ngempet. Amarah adalah bagian bahwa orang itu dikatakan sebagai orang yang hebat. Wong pinter nek ngamukan welek. Mani-mani goblok. Halo. Kayaknya ngomong pada kerumah kenapa orang dia. Jadi bahwa orang yang hebat, maka gini, kadang-kadang menjadi orang miskin, menjadi partai kecil itu kira dewane papat. Nah, apa pakainya P3 lah, P3 gitu. Ini udah kepengen halus bah, tapi orang bisa. Jadi orang yang hebat maka gini, menjadi yang ngurusi wong sing jenengan ngono ya cuma ditagih. Anak duitnya apa? Sopan lingnya bekerja bakti. Nyong bekerja bakti tentu bukan hal yang mudah. Maka tentu tidak ada kekuatan yang bisa menjadikan Partai Persatuan Pembangunan itu bisa tetap eksis. Ini kalau batas tadi yang disebutkan oleh Pak Parimin, kalau masih 2,5 aman. Kalau nanti kemudian ada keputusan yang lain, perubahan yang lain, mungkin kita perlu kerja keras dan kerja keras. Terakhir, karena hanya sampai jam 12. Terus pada madang urung sih ya. Kayak konyol soalnya kita baru duduk nyona kene mani itu aja kesuwen. Nah, pas tengah rolas. Yang ketiga, bahwa orang yang hebat adalah wakit manusyidati. Orang yang hebat, orang yang bisa menyembunyikan kekurangan dalam bidang ekonomi. Yang kedua, menyembunyikan amarah. Yang ketiga adalah menyembunyikan kesusahan. Jadi terlihat happy, serasa kemudian tidak punya masalah, kayak begadaian. Bong terus, senang terus. Itu bukan hal yang mudah. Jadi jangan sampai wong kowe ya nek ora ada duit keton kerene kabeh kanca diutani. Diceritani kabeh iki kaya aku Amerika. Maksudnya mereka sopan. Jadi menjadi pribadi yang tetap happy, menjadi pribadi yang tetap bahagia. Jadi biarlah orang lain tidak perlu tahu apa yang sedang kita hadapi. Ini adalah indikasi sebagai orang yang hebat. Hatta yadhunnun nasu annaka mutanaimun. Karena hebatnya menutupi kesusahan, menutupi problematika yang sedang dihadapi, sampai orang mengira kemong ya Allah senang terus, bombong terus. Ketone kaya ora tahu ya, sing ora tahu gitu. Kaya nang duwe duit terus senang terus ora tahu kesu, ora ada kesu, ngamukan. Maka 3 hal ini adalah mutlak penting menjadi modal kita bersama. Setelah tadi baru saja dilantik menjadi pengurus ya nek bisa dongane aja urusan. Wis dadi pengurus kudune ngurusi malah dadi urusan, apalagi menjadi urusannya partai. Mudah-mudahan ke depan bahwa kalau memang secara pribadi tadi saya ya enggak Pak Parimin Esuli Isman Rika baik. Ya, tetapi kalau memang kemudian tidak ya aturan sudah tidak memperbolehkan, maka ini yang hadir. Karena tadi kita sudah berkaca dari bagaimana
seorang calon ketum itu minimal sudah pernah menjadi pengurus DPP walaupun hanya satu periode. Kalau peraturan ada RT nanti besok seperti itu, kudu kanaring sudah pernah menjadi ketua ya pengurus DPC, nah kan berat. Padahal sesungguhnya bahwa di luar kepengurusan ada kalanya banyak orang-orang yang mampu, banyak orang-orang yang bisa untuk bisa membawa Partai Persatuan Pembangunan yang hari ini kita peringati hari lahirnya yang ke-48. Mudah-mudahan selalu mendapatkan ridho, mendapatkan rahmat, pokoknya selalu selamat. Selamat dunyane, selamat akhirate. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wis mundur, wis weruh kabeh. Dah, sesuai yang aku sampaikan karena saya tadi ngomong sampai jam 11:30 cekap nggih. Di hadapan guru saya yang sangat saya hormati, Abah Maulana Ibrahim, minta ampun dan rahmat, Bah. Ini karena memang lagi-lagi daripada ya tidak ada yang nggak komplit lah bahasanya lah, nggak komplit. Makatan sekali lagi terima kasih, selamat berjuang dan berkhidmat di Partai Persatuan Pembangunan. Al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Jadi istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Pinter tapi celengar pindah mana pindah nenek, boleh sing bayar, boleh sing wanita, itu ya lebih tidak baik. Tapi walaupun ya bodoh, tapi istiqomah untuk senantiasa berada di satu partai dan bukan diniatin ibadah baik. Sisi ibadahnya di mana? Kalau kita ketemu dengan orang-orang yang satu agama bertemu, itu juga bagian dari sisi ibadah. Demikian, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.